Kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Itu proses demokrasi, boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Pro kontra penobatan Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan oleh Badan Eksekutif Keluarga Mahasiswa UGM masih terus berlanjut. Ini sebenarnya kalau dinobatkan sebagai sebagai alumnus bukan Presiden Jokowi ya, Jokowi saja ya, ini sebagai pribadi ya. Sekelompok orang tidak begitu jelas, ini apakah mahasiswa, alumnus, atau warga biasa, Jumat 15 Desember 2023, ini kemarin ya, itu menobatkan Jokowi sebagai alumnus paling membanggakan. Bisa dipastikan aksi ini merupakan narasi kontra atau kontra narasi yang dibuat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM sebelumnya. Dan ini dilakukan tepat sepekan setelah aksi yang dilakukan oleh BEM KM UGM. Bedanya kalau aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM Jumat tanggal 7 Desember 2023 lalu itu jelas siapa penanggung jawabnya dan apa misinya udah jelas. Namun kali ini yang membuat juga baliho ini juga menyebut dirinya sebagai BEM dari UGM, tapi singkatannya dari Badan Etik Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Ini jelas sebuah institusi yang nggak jelas juntrungannya, nggak dikenal di UGM, jadi bisa dipastikan ini adalah BEM jadi-jadian. Aksi penobatan Jokowi sebagai alumnus paling membanggakan itu juga dilakukan dengan memasang baliho di lokasi yang sama di bundaran kampus UGM Bulak Sumur, Yogyakarta. Desain dari baliho juga persis sama. Jokowi dalam dua wajah, yang satu mengenakan jas dan mahkota dengan latar belakang istana, dan satunya lagi mengenakan jaket alma mater, ini mengenakan caping ini topi dari bambu gitu ya, bertuliskan BEM UGM, Badan Etik UGM, present, penyerahan nominasi alumnus UGM paling membanggakan, dalam kurung presiden pertama dari UGM. Sementara baliho yang dipasang UGM pekan lalu bertuliskan BEM KM UGM present, penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan Mr. Joko Widodo. Pada sudut bawah tertulis 2014 sampai 2024 dalam tanda tanya. Ini kaitannya saya kira kenapa mereka memberi tanda tanya tahun 2024 ini karena secara lantang kan Ketua BEM UGM ini Gibran Muhammad Nur itu menyatakan mereka ingin menjatuhkan Jokowi. Jadi artinya ya kalau dari sisi mahasiswa Jokowi tidak layak menyelesaikan masa jabatannya sampai tuntas tahun 2024. Dan kemudian ada tulisan 1980-1985 ini masa kelihatannya masa perkuliahannya Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Nah, jangan percaya diprotes nanti ya, ini disebut bahwa dengan begitu saya mengakui bahwa Jokowi itu adalah ijazahnya asli dari UGM. Saya tidak masuk wilayah perdebatan itu karena kan memang banyak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi dari UGM, dan kalau kemudian dia dinobatkan sebagai alumnus ya apakah itu memalukan atau menjijikkan, ya berarti dia memang resmi dong alumnus UGM dan dia punya ijazah. Jadi baliho baru yang baru maksud saya ini semacam duplikasi dari baliho BEM Keluarga Mahasiswa UGM sebelumnya, hanya kalimat yang diubah. Yang paling mencolok adalah kata paling memalukan menjadi paling membanggakan. Ini kurang kreatif nih ya, nggak original jadinya gagasannya gitu ya. Selain itu dalam baliho yang baru itu juga tercantum nama kontak person pemasangnya bernama Ferry Cadang lengkap dengan nomor kontaknya.
Saya membaca ini di CNN Indonesia. Ini begini, sebelumnya muncul sebuah undangan aksi penyerahan nominasi alumnus UGM paling membanggakan kepada Presiden dari Badan Etik Mahasiswa dalam kurung BEM UGM yang tersebar di berbagai grup WhatsApp kalangan wartawan sejak Jumat pagi. Pada undangan itu, nama Ferry Cadang tercantum sebagai Ketua BEM UGM. Tertulis maksud dari aksi itu menyikapi baliho BEM KM UGM yang menominasikan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. BEM UGM merasa sedih dan menolak anggapan itu. BEM ini Badan Etik Mahasiswa UGM ya, bukan Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Nah, termasuk pernyataan Ketua BEM KM UGM, Gilbran M. Nur. Melalui aksi penyerahan nominasi alumnus UGM paling membanggakan, kami akan menyampaikan seluruh kegelisahan kami sebagai wujud nyata tanggung jawab kami dalam menjaga dan memastikan demokrasi di negeri ini berjalan sebagaimana mestinya, tetapi tetap dengan mengutamakan nilai-nilai etis dan keberpihakan pada ilmu pengetahuan yang gagal ditunjukkan Saudara Gilbran sebagai Ketua BEM KM UGM, tulis undangan aksi itu. Dan aksinya itu kemarin dijadwalkan mulai pukul 14 di Bundaran UGM. Akan tetapi sampai pukul 16 lebih aksi itu tak kunjung terlaksana dan lokasi terpantau sepi, padahal wartawan sudah berdatangan ke situ ya. Hingga menjelang waktu maghrib barulah baliho tersebut terpantau sudah terpasang. Sementara itu Ferry mengaku dia sudah menarik diri dari aksi BEM UGM kemarin itu. Dia cuma memperoleh informasi bahwa ada upaya memobilisasi massa ke lokasi Bundaran UGM sebelum waktu maghrib. Saya hanya salah satu bagian dari sekumpulan massa yang punya keresahan yang sama terhadap pernyataan Saudara Gilbran, dan saya berpartisipasi demi terwujudnya gerakan yang tidak berfokus pada figur tetapi independen. Dan saat saya tadi mau berpartisipasi, kata Ferry yang mengaku sebagai mahasiswa filsafat UGM itu dalam keterangannya, saya menemukan alasan pribadi untuk tidak berpartisipasi. Oh, ini rupanya dia kemudian membatalkan tidak berpartisipasi. Sebab saya anggap ada sebagian hal-hal yang kontraproduktif terhadap gerakan yang seharusnya. Sehingga sikap pribadi saya menarik seluruh kontribusi pada aksi ini. Ini kata Ferry Cadang yang ternyata nama aslinya itu Ferry Agung Hermawan. Nah, jelas ya bahwa baliho kali ini yang menobatkan Jokowi sebagai alumnus paling membanggakan UGM, ini dibuat hanya segelintir orang yang tidak terorganisir dan penanggung jawabnya tidak jelas. Karena tadi disebutkan Ferry Cadang sebagai kontak personnya, tapi kemudian dia menarik diri dari aksi ini. Ini jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh BEM keluarga mahasiswa UGM yang dipimpin oleh Gilbran Muhammad Nur. Sebelumnya kan Ketua BEM KM UGM Gilbran Muhammad Nur dalam perbincangannya dengan saya pekan lalu ya lebih dari sepekan ya, menjelaskan alasannya mengapa Jokowi layak dinobatkan sebagai alumnus paling memalukan. Pada waktu itu dia malah menyebutkan menjijikkan dan memalukan. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda. Bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke ini yang terbaru kan, penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dipilih oleh presiden. Buat siapa itu? Buat rahanya Jokowi lagi. Nah, ini menjadi tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya karena secara sistem dan politik, secara ideologis
mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Istana kemudian merespon penobatan itu. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara soal gelar alumnus paling memalukan untuk presiden dari BEM UGM itu. Ari menilai kritik merupakan hal yang wajar. Dalam negara demokrasi yang namanya kritik, yang namanya pujian dan kepercayaan terhadap penyelenggara negara adalah hal yang wajar. Ari menilai penilaian terhadap kinerja selalu ada pihak yang puas dan tidak puas. Dia pun mengajak untuk melihat hasil survei terhadap kinerja Jokowi. Coba cek saja penilaian lembaga survei terhadap kinerja presiden. Juga bisa cek aktivitas presiden yang lebih sering turun ke lapangan mendengarkan suara masyarakat. Nah, ini yang saya nggak sepakat kalau penilaian dari lembaga survei. Karena kita tahu lembaga survei ini bisa dibayar dan dimobilisasi. Presiden Jokowi sendiri pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, jadi beberapa hari lalu, mengingatkan kritik dalam negara demokrasi itu boleh dilakukan asal sopan dan santun. Terkait BEM UGM, Pak, BEM UGM bilang kalau misalnya Bapak ya itu proses demokrasi, boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Berbagai reaksi yang muncul dari istana, bahkan juga dari Jokowi langsung, dan sekarang ada upaya kelompok tandingan dan kontra narasi dari BEM Keluarga Mahasiswa UGM, menunjukkan bahwa istana ini dan para pendukungnya sangat terganggu dengan kritik tersebut. Sebelumnya itu akun Instagram Ketua BEM Keluarga Mahasiswa UGM, Gilbran Muhammad Nur, itu juga diserbu tuh puluhan ribu. Ini saya nggak berlebih-lebihkan ya kalau sampai puluhan ribu. Itu memang faktanya seperti itu, diserbu puluhan ribu pendukung Pak Jokowi dan sebagian besar menghujat dan mencaci maki dan membuli Gilbran. Saya sih membayangkan ketika Gilbran dicaci maki dan dibully ya, ini saya masih terbayang-bayang ketika Gilbran mengucapkan kalimat apa yang membedakan dia dengan Gibran, anak Jokowi, walaupun nama mereka tuh mirip, yang beda itu kalau nama depan mereka ini IE saja, IL saja ya, EL maksud saya, satu Gibran, yang satu Gilbran. Nama aku Gilbran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman lah. Satire yang sangat berkelas dari seorang anak muda yang kualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan lagi. Tadi dia menyebutkan bahwa dia terpilih sebagai ketua UGM, ketua Badan Eksekutif Keluarga Mahasiswa UGM itu tidak dibantu oleh pamannya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.